Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA, selamat datang di petualangan tanpa batas. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Hari ini, Ustadz Afif akan melanjutkan materi tentang sendi atau artikulasi. Apa itu sendi? Oke, Ustadz jelaskan. Sendi adalah hubungan antara dua tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Ustadz ulangi, sendi adalah hubungan antara dua tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu, ada berapa macam sendi? Apa kalian sudah tahu? Kalau belum tahu, perhatikan penjelasan berikut ini. Sendi yang pertama, kita sebut sebagai sinartrosis. Perhatikan, sinartrosis. Sinartrosis juga disebut sebagai sendi mati. Kenapa disebut sebagai sendi mati? Karena sinartrosis tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali, atau sendi sinartrosis tidak bisa melakukan gerakan, sehingga dia kemudian disebut sebagai sendi mati. Contoh dari sinartrosis adalah hubungan antara tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak kita terdapat beberapa sendi atau hubungan-hubungan yang akan Ustadz tunjukkan pada gambar. Dia tidak memungkinkan sama sekali terjadinya gerakan, sehingga dia disebut sebagai sendi mati. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang sinartrosis? Ustadz lanjutkan. Sendi yang kedua disebut sebagai amfiartrosis. Amfiartrosis juga disebut sebagai sendi kaku. Kenapa? Karena amfiartrosis memungkinkan terjadinya suatu gerakan tetapi sangat terbatas. Jadi dia memungkinkan suatu gerakan tetapi gerakannya sangat-sangat terbatas. Contohnya ada pada hubungan antar tulang belakang. Jika kalian perhatikan, tulang belakangmu bisa melakukan gerakan tetapi dia sangat terbatas, sehingga memungkinkan tubuhmu untuk bisa menekuk ke belakang atau menekuk ke arah depan, tetapi tidak cukup bebas. Oke, sudah jelas? Oke guys, bagaimana? Kalian sudah memahami tentang amfiartrosis atau sendi kaku? Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang diartrosis. Oke, diartrosis. Atau biasa kita sebut sebagai sendi gerak. Kenapa disebut sendi gerak? Karena diartrosis memungkinkan gerakan yang sangat bebas. Oke, diartrosis atau sendi gerak memungkinkan terjadinya gerakan yang cukup bebas atau sangat bebas. Ada 4 jenis sendi gerak atau 4 jenis diartrosis. Yang pertama, kita sebut sebagai sendi putar. Yang kedua, kita sebut sebagai sendi engsel. Yang ketiga, kita sebut sebagai sendi peluru. Dan yang keempat, kita sebut sebagai sendi pelana. Oke, kita ulangi lagi. Sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, dan juga sendi pelana. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang contohnya. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk yang pertama, yaitu sendi putar, adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, ada pada tulang leher. Perhatikan, tulang leher kita bisa bergerak memutar dengan sudut 270 derajat. Oke,
Jadi contoh yang pertama adalah sendi putar ada pada tulang leher kita. Memungkinkan gerakan memutar dengan sudut 270 derajat. Untuk yang kedua, yaitu sendi engsel, ada pada hubungan antara lengan atas dengan lengan bawah. Memungkinkan gerakan satu arah, 90 derajat. Oke? Sendi engsel ada di antara tulang lengan atas dengan lengan bawah, memungkinkan gerakan satu arah. Selanjutnya, ada sendi pelana. Dia ada pada hubungan antara ruas-ruas jari tangan, memungkinkan gerakan satu arah, tetapi lebih bebas daripada sendi engsel. Oke? Kemudian yang terakhir, kita sebut sebagai sendi peluru, memungkinkan gerakan ke segala arah. Perhatikan, dia ada pada gelang lengan atas, hubungan antara tubuh bagian atas dengan lengan kita. Perhatikan, dia bisa menghasilkan gerakan ke segala arah, baik ke depan, ke belakang, ke atas, memutar. Kemudian yang kedua, juga ada pada gelang panggul dengan kaki kita. Perhatikan, dia bisa menghasilkan gerakan yang cukup bebas. Oke? Kalian sudah memahami tentang 4 jenis sendi gerak. Yang pertama yaitu sendi putar, kemudian sendi engsel, kemudian ada sendi pelana kuda, dan yang terakhir adalah sendi peluru. Oke guys, hari ini kalian sudah memahami tentang berbagai jenis sendi yang ada pada tubuh manusia. Mulai dari sendi mati atau sinartrosis, kemudian sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang terakhir adalah sendi gerak atau diartrosis. Kalian juga sudah memahami berbagai jenis sendi gerak yang ada pada tubuh manusia, sehingga kalian bisa menjelaskan gerakan yang terjadi pada tubuh kita dan sendi apa yang berperan dalam gerakan tersebut. Oke? Jika kalian masih ada pertanyaan mengenai materi ini, kalian bisa tanyakan kepada Ustadz Afif melalui Google Classroom. Dan juga jangan lupa, tugas kalian akan Ustadz upload dan Ustadz lampirkan di Google Classroom. Terima kasih. Oke guys, terima kasih sudah bergabung dengan kelas IPA hari ini. Kelas IPA, petualangan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.